Oke, Oke, saya coba silakan Mas Am. balikin ya. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman di sini kita bisa ketemu secara virtual, teman-teman, untuk melanjutkan pembelajaran teman-teman ya. Jadi hari ini kita bakal mengimplementasikan ilmu design thinking yang udah diberikan oleh mentor sebelumnya ya teman-teman. Jadi sore ini ketemu sama aku. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amrullah Maulana Fikri, biasa dipanggil Aam atau boleh panggil Mas Aam juga boleh. Jadi saya mentor development program khusus untuk web development teman-teman. Jadi di sini saya tinggal di Palembang ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang sama-sama tinggal di Palembang, boleh silaturahmi. Oke teman-teman. Jadi hari ini kita bakal melanjutkan pembelajaran kita mengenai WP Pro di kelas Design Thinking ya teman-teman. Setelah teman-teman udah hampir 3 harian ya teman-teman ya, udah belajar bagaimana design thinking untuk bisa menyelesaikan menemukan sebuah problem dan akhirnya teman-teman menemukan solusi untuk bisa dijadikan sebagai ide bisnis teman-teman. Nah, hari ini kita akan coba implementasikan ide teman-teman tersebut dalam bentuk sebuah website landing page teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke praktikumnya, teman-teman di sini aku kasih tahu dulu untuk metode belajar kita serius tapi santai teman-teman. Jadi silakan teman-teman bisa manfaatkan kolom chat ya teman-teman untuk bertanya atau konfirmasi terhadap beberapa instruksi-instruksi yang nanti akan saya berikan teman-teman. Jadi nanti akan saya instruksikan teman-teman dan nanti di setiap stepnya akan saya konfirmasi apakah teman-teman sudah menyelesaikan apa belum. Jadi kalau semisal belum kita tunggu, kalau semisal teman-teman mayoritas udah selesai semua, kita bakal lanjut ke step berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya bakal coba tes dulu teman-teman di kolom komentar. Di sini udah hampir sekitar 20-an ya yang gabung. Oke, buat teman-teman saya harapkan komputer dan internetnya aman ya. Jadi di sini kita memang full praktik untuk buat website ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja. Silakan teman-teman bisa menuju ke websitenya niagahoster.co.id. Kalau teman-teman udah menuju ke sini, silakan teman-teman langsung aja login ke member area menggunakan username dan password yang sudah dibeli ya teman-teman ketika beli domain. Kalau udah login, boleh chat di kolom komentar. Bagaimana teman-teman? Kalau saya kebetulan sudah login, dan silakan bisa pilih ke member area teman-teman. Oke, Mas Rido sudah, Mas Cornelius udah juga. Oke, mayoritas udah ya teman-teman. Aku bakal langsung lanjut aja teman-teman. Iya, selanjutnya teman-teman, di sini aku bakal kenalkan dulu. Di sini ada salah satu produk dari Niagahoster. Jadi di sini adalah produknya Manage WordPress ya teman-teman. Jadi kalau kita biasanya mau buat website, ya pasti kalau pakai WordPress kita mesti install dulu ya teman-teman. Karena kalau nggak diinstal ya nggak bakal bisa kepasang. Nah, bedanya kalau di produknya Niagahoster yang satu ini teman-teman, kita ditampilkan dengan tampilan yang sangat mobile friendly dan benar-benar enak dilihat teman-teman. Nah, di sini buat teman-teman yang udah pernah buat website menggunakan WordPress tentu akan sangat lihat perbedaannya ya, kelihatan perbedaannya. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam step selanjutnya, aku bakal jelasin dulu nih sedikit. Jadi di sini teman-teman, aku sebelumnya buat teman-teman yang udah ada background IT, sebelumnya aku permisi dulu teman-teman, izin berbagi. Dan buat teman-teman yang masih awam, dalam artian baru pertama kali buat website, di sini kita bakal belajar bareng-bareng teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi intinya, di sini aku bakal jelasin dulu sedikit mengenai basic dari website itu sendiri ya teman-teman.
Jadi secara umum website ini itu terdiri dari 3 elemen utama, teman-teman. Yang pertama adalah domain. Aku bantu ketik domain. Nah, apa itu domain? Domain ini kalau semisal kita analogikan sebagai perumahan, domain ini adalah nama rumah kita, teman-teman. Jadi teman-teman kemarin sudah beli domain ya, mungkin ada yang namanya uh, pasuruan.com atau mungkin ada yang tokoku.my.id dan segala macam. Nah, domain ini penting dan pasti harus harus ada ketika kita mau membuat sebuah website, teman-teman, karena domain ini lagi-lagi sebagai branding dari uh, perusahaan kita atau toko kita, teman-teman, atau website kita. Nah, setelah kita sudah bahas domain, sudah mengerti apa itu domain, selanjutnya kita akan bahas mengenai hosting. Apa itu hosting? Nah, hosting ini adalah elemen kedua dari website, teman-teman, di mana kalau dianalogikan lagi di sebuah perumahan, teman-teman ya. Jadi biar teman-teman bisa mudah untuk menggambarkannya, teman-teman. Jadi hosting ini adalah di mana website kita diletakkan, teman-teman. Atau kalau semisal di perumahan, hosting itu adalah lapak tanah kaplingan di mana rumah kita berdiri, teman-teman. Nah, hosting ini sifatnya bisa menyewa ya, teman-teman. Jadi di sini ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang sampai 3 tahun. Dan ini tentu untuk hostingnya kita bisa sewa di penyedia hosting dan domain, salah satunya di Niaga Hoster, teman-teman. Nah, kita udah bahas domain dan hosting. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah konten website itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau mau dilihat dianalogikan sebuah perumahan, ya konten website ini adalah ya rumah kita. Jadi kita mau buat jendelanya di kanan atau mau di kiri, mau pintunya isi 2 atau pintunya yang daun pintunya 1, itu kita yang tentuin. Nah, begitupun juga dengan website kita, teman-teman. Jadi mau bentuk website apa yang bakal kita bangun, ya kita yang nentuin. Nah, di sini yang ditekankan adalah bagaimana website itu dibangun, itu ada 2 cara, teman-teman. Yang pertama adalah konvensional. Nah, konvensional ini teman-teman harus bisa memahami bahasa pemrograman, bisa memahami framework ya, teman-teman, seperti Laravel, Codeigniter, dan yang lainnya. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan content management system, yang dalam hal ini salah satunya adalah WordPress. Nah, di WordPress inilah yang akan kita dalami, teman-teman, hari ini. Jadi elemennya ada 3 ya, teman-teman. Jadi kalau misal ada orang-orang nanya nih, kalau website itu ada apa aja sih? Ada domain, hosting, dan konten website. Mungkin itu aja ya, teman-teman, untuk basicnya ya. Buat teman-teman yang kira-kira baru mau belajar buat website, yang udah bener-bener paham atau memang backgroundnya IT, ya saya permisi ya, teman-teman. Saya izin sharing ya, teman-teman. Oke, kita bakal lanjut, teman-teman. Jadi di sini apakah tampilannya udah sama, teman-teman, kayak saya? Udah ya, oke. Selanjutnya adalah di sini kita akan masuk ke dalam proses instalasi WordPress, teman-teman. Jadi kan hosting kita udah punya nih, domain kita udah punya. Nah, sekarang kita mau masang WordPress-nya, mau masang konten website-nya. Jadi caranya adalah teman-teman silakan bisa pilih cPanel Hosting ini, lalu di sebelah kanan ada tombol kelola layanan. Silakan teman-teman bisa klik aja. Oke, selanjutnya teman-teman, nanti setelah kita sudah menekan tombol kelola layanan, maka langkah selanjutnya adalah di sini kita akan mencoba untuk menginstalasi WordPress-nya, teman-teman. Jadi kalau di uh, produknya Niaga Hoster yang satu ini, teman-teman, kita nggak perlu lagi ke control panel hosting untuk nginstalnya. Kita cukup klik ini aja, teman-teman. Jadi benar-benar mudah banget buat teman-teman yang baru belajar buat website. Kita tinggal tekan aja install WordPress. Kita akan ke langkah yang pertama, teman-teman. Oke, pertama di sini, teman-teman, silakan teman-teman bisa mengisi detail informasi website. Nah, di sini teman-teman, biar kita samaan ya, teman-teman. Di sini kita buat landing page yang temanya tentang bisnis, teman-teman.
Jadi kalau teman-teman ada yang memang sudah punya usaha, silakan boleh pakai nama usahanya teman-teman. Namun kalau yang belum punya usaha atau belum punya bisnis ya, anggaplah sedang berencana untuk membuat bisnis ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita mindsetnya buat website landing page untuk bisnis ya teman-teman. Ingat untuk bisnis ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman di bagian pertama silakan pilih domainnya yang aktif. Lalu langkah kedua, di bagian kedua ini ada masukan pada subdirectory. Silakan ini dikosongkan saja, teman-teman. Dikosongkan saja, diabaikan. Lalu di sini ada judul website, teman-teman. Nah, di sini aku pengen pakai toko distroku aja, walaupun distronya belum ada ya. Jadi namanya Wobo Store. Jadi Wobo Store ini distro baju ya, teman-teman. Wobo Store. Lalu selanjutnya, setelah aku buat judul websitenya, di sini aku akan buat deskripsi website. Deskripsi website ini kurang lebih teman-teman seperti tagline. Jadi teman-teman cukup membuat tagline-nya aja, ya. Jadi kalau teman-teman punya tagline semisal semua ada di sini boleh, semisal. Kalau aku sih buatnya semua kaos keren ada di sini. Oke. Kalau udah, silakan teman-teman boleh tekan tombol yang warna kuning ini, teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke bagian kedua, ya. Oke, di sini ada beberapa teman-teman yang udah install. Oke, nggak apa-apa kalau teman-teman ada yang udah install, berarti teman-teman sudah ada di tahap yang selanjutnya ya. Di sini saya mau share dulu bagaimana kalau nanti teman-teman sedang melaksanakan tahap instalasi WordPress-nya. Ya, Kak, judul sama deskripsi nanti bisa diedit lagi ya? Bisa diedit lagi ya. Oke, aku lanjut di langkah kedua. Di langkah kedua ini kita akan membuat detail akun admin yang nantinya adalah menjadi password dan user ketika teman-teman mau masuk ke dalam dashboard WP admin. Nah, nanti di sini bakal aku jelasin deh nanti ya ketika teman-teman udah buat. Untuk admin silakan bisa ngikutin default aja, pakai admin aja teman-teman. Silakan boleh huruf kecil semua aja biar mudah. Lalu untuk admin password, silakan teman-teman boleh buat password bebas ya teman-teman, asalkan memenuhi beberapa poin ini teman-teman. Semisal panjangnya meski 8 sampai 30 karakter, ada 3 huruf besar dan yang lainnya teman-teman ya. Di sini aku coba langsung buat. Oke, nah jadi kalau saya udah memenuhi beberapa kriteria ini dia langsung hijau teman-teman. Oke, ini saya sudah buat teman-teman. Lalu selanjutnya, untuk admin email, silakan teman-teman boleh menggunakan add nama domain masing-masing. Untuk nama emailnya boleh pakai admin aja teman-teman. Jadi semisal ada yang nama domainnya mungkin konveksi Pak Jo, semisal konveksipakjo.com, teman-teman boleh sertakan admin at konveksipakjo.com seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman tinggal scroll ke bawah. Lalu di sini ada auto upgrade, silakan diabaikan saja ya teman-teman. Kalau sudah silakan bisa tekan tombol kuningnya. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke langkah ketiga teman-teman, di mana di sini kita diinstruksikan untuk menginstalasi plugin. Sebenarnya kita nanti bakal ada tahap untuk instalasi plugin ketika kita sudah berhasil menginstal WordPress ya teman-teman. Namun kalau sekarang ini bisa dilewatkan saja. Lanjutkan. Nah, lalu selanjutnya teman-teman, untuk tema juga silakan bisa langsung dilewatkan saja teman-teman. Karena nanti kita juga bakal nginstal tema ya teman-teman. Selanjutnya saya coba klik. Oke, silakan klik buat website WordPress teman-teman. Oke, saya sedang loading. Saya harapkan teman-teman juga ada di proses ini ya teman-teman. Silakan buat teman-teman yang kira-kira WordPress-nya sudah berhasil terinstall, boleh di-chat di kolom komentar ya teman-teman. Oke, ini saya sudah dapat ucapan selamat teman-teman. Website WordPress Anda berhasil dibuat. Nah, berarti
kita sudah berhasil buat website nih teman-teman sebenarnya ya teman-teman ya. Sudah punya hosting, sudah punya domain, dan sudah punya konten website itu sendiri teman-teman. Oke, buat teman-teman yang gagal, mungkin Mbak Ika boleh diulangin lagi. Bisa jadi itu karena sinyal ya teman-teman. Jadi sinyal juga harus meski stabil. Oke teman-teman, aku coba lanjutin teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa klik nanti saja ya teman-teman. Nah, kita sekarang sudah berhasil di step pertama, yakni kita menginstalasi WordPress, teman-teman. Nah, di tahap yang kedua, kita akan melakukan konfigurasi awal ya, teman-teman. Oke, di sini kalau teman-teman sudah ada tulisan an installation already exists, berarti WordPress-nya udah dipasang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Buat teman-teman yang websitenya udah ada, teman-teman silakan bisa menuju ke dalam ini teman-teman ya. Silakan teman-teman boleh menuju ke quick shortcut ke cPanel ya teman-teman. Silakan bisa menuju ke sini, lalu silakan teman-teman bisa pilih lihat semua fitur cPanel ya teman-teman. Silakan diklik. Apakah ketemu teman-teman? Ya, masih di bagian yang sama teman-teman. Dikelola website WordPress Anda. Oke, yang sudah terinstall aman ya. Jadi di sini saya apa ya istilahnya sharing gimana kalau mau nginstalnya gitu kurang lebih. Kalau teman-teman yang udah terinstall, silakan bisa menuju ke control panel ya atau ke cPanel. Silakan teman-teman bisa klik aja cPanel yang ada di sini. Apakah ketemu teman-teman cPanelnya? Boleh kabarin di kolom komentar. Oke, Mbak Firda sudah ketemu. Pak Tri sudah, oke Mas Jum sudah, oke mayoritas sudah ya. Silakan teman-teman bisa menuju ke paling bawah sekali teman-teman. Nah di sini ada script, ada WordPress ya. Saya ulangin teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah ada di cPanel ini, silakan teman-teman ke script lalu ke WordPress. Nah ketika sudah, silakan teman-teman bisa cek di current installation. Apabila di current installation ini teman-teman sudah ada tampilan seperti ini, berarti di hostingnya teman-teman itu sudah berisi website WordPress teman-teman. Ya, tugas kita hanya tinggal langsung masuk login as admin. Ya, tinggal ditekan aja nih logo orangnya, maka dia akan langsung masuk ke dalam WordPress admin. Oh, sorry, ini saya gedein dulu. Oke. Silakan teman-teman, apakah sudah ada di tampilan ini teman-teman? Boleh dikabarin di kolom komentar. Oke, sudah ya, sudah ada ya. Oke, ini Mas Kasih Agus. Oke, ini mungkin saya bakal jawab di akhir ya. Saya bakal jawab di akhir. Kayaknya untuk yang Mas Agus ini pertanyaannya kayak apa? Untuk pertanyaan terakhir ya. Oke, kita bakal lanjut lagi teman-teman. Kita sudah memasuki tahap kedua. Di tahap kedua yakni kita akan melakukan konfigurasi awal WordPress admin. Jadi di WordPress admin ini kalau mau diistilahkan ya seperti dapur lah di mana kita mau buat A, buat B, buat C ya teman-teman ya. Di sini ya teman-teman untuk kontrolnya. Hal pertama, ketika kita sudah berada di bagian ini dan ingin membangun sebuah website menggunakan WordPress, kita akan melakukan tahap setting general, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman next mau buat website, hal pertama yang harus teman-teman lakukan ketika di WP admin adalah silakan mengatur setting general. Nah, jadi di sini saya bakal sudah Oke, saya sudah ada di setting general atau general setting. Saya harapkan teman-teman juga sudah ada di sini. Di general setting, site title dan tagline itu akan isinya sesuai dengan apa yang sudah kita isi tadi, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman isinya nama tokonya apa tadi, ya dia bakal diisi di sini. Jadi di sini ada beberapa hal yang mesti kita pastikan
dia harus terisi teman-teman ya. Untuk WordPress address dilewatkan saja, site address dilewatkan saja. Lalu untuk site language teman-teman saya rekomendasikan untuk tetap menggunakan English language ya teman-teman. Lalu untuk time zone, silakan teman-teman bisa menggunakan UTC plus 7 ya, UTC plus 7. Kenapa harus UTC plus 7? UTC plus 7 itu untuk pengaturan waktu Indonesia Jakarta ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk date format dan time format silakan boleh ngikutin default aja teman-teman. Lalu untuk week starts on, teman-teman silakan boleh pilih Senin, boleh pilih Minggu ya. Kalau saya sih kayaknya lebih aman pilih Senin ya, karena Minggu libur. Oke teman-teman, kalau udah silakan di save change. Oke, apakah teman-teman sudah berhasil menyelesaikan tahap general setting? Kalau sudah, boleh dikabarin di kolom komentar. Jadi kita ya nyantai gini ya teman-teman. Jadi tiap step saya bakal pastikan teman-teman apakah sudah mengerjakan atau belum seperti itu ya. Oke teman-teman, udah semua ya. Kalau udah semua, kita bakal lanjut lagi ke tahap berikutnya. Di tahap berikutnya masih kita di bagian kedua, yakni di bagian setting. Di bagian setting. Selanjutnya adalah kita akan lanjut ke dalam setting permalinks. Nah, di setting permaling sebelum kita lanjut, saya bakal jelasin sedikit nih. Apa sih fungsinya kita harus men-setting permaling ini? Jadi teman-teman yang namanya website itu ketika kita pengen buat website, baik itu untuk pribadi ataupun bisnis ya teman-teman. Pasti orang-orang bakal berpikir gimana sih caranya supaya website kita ini bisa terindeks ke mesin pencari dan bisa tampil di halaman pertama Google ya teman-teman. Jadi kalau misal mau cari toko baju terbaik Palembang, oh yang keluar Wobo Store ya. Nah, permaling ini bisa menjadi salah satu faktor teman-teman. Bisa menjadi salah satu faktor website kita bisa tampil di halaman pertama Google. Makanya di sini custom URL dari website kita yang dari bawaan si WordPress ini day and name kita rubah menjadi post name teman-teman. Ya, kita rubah menjadi post name. Jadi kalau sudah kita rubah menjadi post name, selanjutnya kita bisa langsung scroll ke bawah lalu save change. Nah, jadi di tahap ini kita hanya merubah day and name menjadi post name. Itu aja teman-teman. Apakah sudah di tahap ini teman-teman? Bagaimana teman-teman, boleh di info di kolom komentar. Oke, masih aman ya. Oke, kalau aman oke deh. Kita bakal lanjut teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan menuju ke bagian berikutnya teman-teman. Setelah kita sudah berhasil melaksanakan settings, selanjutnya kita akan menuju ke tahap berikutnya, yakni kita akan menginstal Themes. Jadi WordPress ini adalah content management system yang tentu ketika kita pengen buat website, kita buat tampilannya itu ya semudah mungkin menggunakan themes yang ada di dalam WordPress, teman-teman. Jadi di sini teman-teman hanya tinggal mengklik tombol appearance, lalu teman-teman tinggal pilih themes. Oke, ketika teman-teman sudah pilih themes, lalu apa selanjutnya yang akan dikerjakan? Yang akan dikerjakan selanjutnya adalah silakan teman-teman bisa langsung klik add new, lalu selanjutnya teman-teman bisa ada di kolom di sebelah kanan ini, ada search themes, silakan teman-teman bisa langsung petik Astra. Jadi di sini kita pakai theme-nya theme Astra ya teman-teman. Oke. Mungkin siapa yang lagi nggak di-unmute, boleh di-unmute dulu. Oke, sorry, di-mute maksudnya. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau sudah ada di bagian ini, silakan teman-teman bisa langsung pilih Astra, lalu silakan teman-teman install. Setelah install, lalu selanjutnya teman-teman silakan bisa
menekan tombol activate kalau dia sudah selesai ya teman-teman. Oke, ini pertanyaan bagus dari Mas Renaldo. Apakah boleh berbeda? Khusus di kelas, kita menggunakan Teams yang sama. Supaya apa? Supaya nanti kita belajarnya seragam. Nanti ketika kelasnya udah selesai, teman-teman sudah melaksanakan pelatihannya ini udah beres, teman-teman boleh restart hostingnya, boleh di-uninstall WordPress-nya. Lalu selanjutnya teman-teman silakan boleh install tim sesuai dengan keinginan. Ya, teman-teman. Boleh sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya sudah install nih. Maka selanjutnya saya tinggal tekan tombol activate saja. Oke, buat yang pemasangan gagal mungkin boleh dicoba lagi. Bisa jadi ya teman-teman kalau ada gagal-gagal tuh biasanya di jaringan internetnya teman-teman. Jadi silakan boleh diulangin aja ya teman-teman. Oke, no Notems phone, try a different search. Oke, Mas Cornelius, silakan boleh tambahkan dulu, sorry, boleh tekan dulu tombol add new. Tombol add new, lalu selanjutnya di search themes ini baru klik Astra. Oke, kalau sudah ketemu, teman-teman, sudah install Astra, di sini kita akan menuju ke tahap selanjutnya, yakni kita akan mencoba memasang plugin starter templates. Ya, oke. Untuk Pak Tri, pemasangan map tujuan sudah ada. Ini map apa ya maksudnya ya? Oke, saya langsung lanjutkan saja. Untuk Pak Tri nanti mungkin boleh diikuti saja dulu ya Pak Tri ya. Oke, selanjutnya teman-teman, buat yang sudah melakukan proses instalasi, kita akan mencoba untuk memasang plugin starter templates, teman-teman. Nah, tadi kita sudah pasang tim, teman-teman. Jadi tim ini ibarat kata pondasinya rumah kita nih. Kita mau rumah yang tipe 32 yang model seperti apa gitu ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, di sini selanjutnya adalah kita akan menginstal plugin starter templates. Jadi teman-teman silakan boleh menekan tombol plugins, lalu selanjutnya teman-teman boleh menekan tombol install plugins. Oke, di sini teman-teman saya jelasin dulu nih plugins. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang baru kenal sama WordPress. Jadi plugins ini ibaratkan kalau teman-teman main games, teman-teman mau dapetin senjata A, B, C. Nah, itu di sini teman-teman. Plugins itu sifatnya adalah fitur-fitur tambahan yang bisa kita install teman-teman di WordPress. Jadi di sini kita akan coba install plugins namanya Starter Templates. Jadi di Starter Templates ini kita bakal terintegrasi sama plugin Elementor teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah pernah dengar Elementor itu apa ya teman-teman. Jadi silakan di search plugins. Sorry, jangan lupa ditekan dulu add new-nya ya teman-teman ya. Jadi ketika mau menambahkan plugin baru, teman-teman silakan bisa menekan tombol add new. Kalau udah, silakan teman-teman boleh tekan, sorry, ketik starter template. Oke. Maka kalau udah ditekan starter template, maka dia akan keluar pluginnya yang bentuknya seperti huruf S ini, teman-teman. Yang bentuknya seperti huruf S, dan juga di sini teman-teman ada Elementornya ya, teman-teman. Silakan teman-teman boleh tekan tombol install now. Sedang menginstal, kalau dia udah beres, silakan teman-teman bisa menekan tombol activate. Nah, jadi kalau dia instalasinya sudah beres, silakan teman-teman tekan tombol activate. Nah, maka dia akan langsung secara otomatis terdirect ke dalam tampilan si starter template-nya ya teman-teman. Sebelum saya melanjutkan, saya mau konfirmasi dulu apakah teman-teman sudah ada di tahap ini. Silakan teman-teman. Oke, Mbak Firda sudah. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oke, Mas Aso udah juga. Oke, masih gagal install Astra ya. Udah dicoba add-nya belum tadi?
Oke, masih lelet, nggak apa-apa. Nanti teman-teman, untuk khusus di kelas ini, teman-teman, akan ada recordingnya, teman-teman. Jadi nanti silakan boleh ditonton ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan lanjut, teman-teman. Silakan teman-teman bisa menekan tombol Build Your Website Now. Oke, di sini teman-teman, seperti yang udah saya bilang, ketika teman-teman akan sudah menginstal starter templates, ini akan terinclude sama pluginnya si Elementor, teman-teman. Jadi Elementor ini adalah salah satu plugin page builder yang bisa membantu kita merekomendasikan, mengkoneksikan berbagai macam template library yang bakal teman-teman butuhkan. Silakan teman-teman boleh pilih Elementor ya. Kalau teman-teman udah pilih Elementor, selanjutnya silakan teman-teman, oke, sudah ada di tampilan ini belum? Boleh chat di kolom komentar. Teman-teman silakan, boleh dikonfirmasi. Oke, Mas Aso sudah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oke, Mas Arif sudah. Oke, Mbak Rahma belum, jaringan lemot, nggak apa-apa ya. Jadi memang ini internetnya juga harus stabil, cuma nggak meski cepet-cepet amat juga ya teman-teman. Jadi kalau yang ada yang ketinggalan sedikit-sedikit nanti bolehlah saya bantu ya teman-teman. Oke, kita sudah ada di starter templates-nya Elementor ya teman-teman. Jadi di sini banyak sekali template-template yang bisa teman-teman pakai ya teman-teman. Teman-teman mau buat website apapun itu ada di sini. Website sekolah ada, website untuk portofolio ada, toko online ada. Pokoknya teman-teman tinggal cari baik akan membuat sebuah website landing page teman-teman ya. Kita pilih template tag startup. Nanti sebelumnya sebelum kita mulai ngedit nanti saya bakal share dulu sebenarnya website landing page itu website apa sih gitu ya teman-teman. Nah, saya ketemu udah teman-teman yang warna biru ini teman-teman tag startup namanya ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman udah menemukan template tag startup di Elementor ini, silakan teman-teman bisa langsung klik aja. Oke. Jadi kalau teman-teman sudah klik temnya silakan samain ya teman-teman. Jadi biar nanti kita belajar di Niaga Hosternya ini seragam, teman-teman pas belajarnya juga ketika mau nanya, saya tahu di bagian yang mana seperti itu teman-teman. Oke, ketika udah ada di bagian ini teman-teman, silakan teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa mereview ya, oh kurang lebih bentuk websitenya seperti ini ya teman-teman. Silakan teman-teman boleh tekan tombol skip and continue. Lalu di sini teman-teman ada warna ya teman-teman yang bisa teman-teman pilih. Jadi untuk warna bebas ya teman-teman mau seperti apa ya untuk warna-warna pendukungnya ya teman-teman. Tapi kalau saya sih ngikutin default aja dulu. Kalau udah dipilih default colors-nya, untuk fontnya juga teman-teman boleh pilih, terserah. Kalau ini saya bebasin teman-teman mau pilih font yang seperti apa. Tapi kalau saya sih tetap ngikutin default aja teman-teman. Kalau udah, silakan teman-teman tekan lagi tombol continue. Nah, di sini kita sudah ada di tahap akhir untuk proses instalasi Elementor ya, teman-teman. Jadi di sini silakan teman-teman boleh tulis namanya, nama teman-teman ya. Untuk email boleh silakan bebas email teman-teman yang kira-kira aktif. Untuk di sini silakan teman-teman pilih I am beginner, lalu di sini teman-teman pilih I'm building website for, silakan pilih myself ya teman-teman. Kalau udah di sini ada centang teman-teman, silakan teman-teman kalau mau dapat berita dari Elementor boleh dicentang, tapi kalau nggak dicentang ya nggak jadi masalah teman-teman. Oke, Mas Cornelius, maaf template-nya temnya pilih Astra, terus apa lagi? Silakan Mas Cornelius bisa ke starter template dulu Mas. Ya, silakan install starter template. Oke, silakan pilih namanya tag startup. Tag startup saya bantu tulis. Tag startup. Ya, teman-teman. Tag startup. Ya, kalau teman-teman udah pilih tag startup,
Maka langkah selanjutnya adalah silakan teman-teman pilih lalu tekan tombol next next aja teman-teman. Oke, teman-teman di sini saya sudah ada di tahap akhir. Jadi di sini teman-teman saya bakal langsung menekan tombol submit and build my website. Nah, di sini teman-teman website kita akan dibangun nih teman-teman. Jadi di sini kurang lebih butuh waktu sekitar 1 sampai 3 menit lah tergantung sama uh, koneksinya teman-teman ya. Jadi di sini nggak terlalu saya tuntut untuk cepat-cepat ya teman-teman. Karena saya juga kayaknya agak lambat juga nih baru 7%. Cuma nggak apa-apa ditunggu aja teman-teman. Oke. Oke, saya sudah 11% teman-teman. Oke, Mas Reynaldo, ini kalau boleh tahu di tahap yang mana Mas Reynaldo? Boleh ketik di kolom komentar Mas Reynaldo. Oke, saya sudah 90%, 100% dan done ya teman-teman ya. Ini saya udah dapat. Nah, saya sudah dapat ucapan congratulations. Your website is ready and it took just 1 second to build it ya teman-teman. Oke, Mas Jumadi. Mas Jumadi, kira-kira udah nyampe di tahap install teks startup belum? Ya, buat teman-teman yang sedang terkendala, yang gagal install ya, bisa jadi itu karena jaringan ya, bisa jadi juga ya teman-teman. Jadi silakan kalau yang ada terkendala boleh ditonton recordingnya nanti ya teman-teman. Silakan teman-teman boleh coba ulang, boleh diikuti langkah yang sebelumnya dulu. Oke, sudah bisa ya pas diulang ya. Tuh karena biasanya mayoritas ketika instalasi ya biasanya gara-gara sinyal ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan tekan tombol view your website dan apa yang terjadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di domainnya kita, di domainnya kita sudah mengisi hosting kita dengan konten website, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah berhasil, oke, buat Mas Jumadi yang udah congrats, silakan boleh ditekan tombol view your website-nya, teman-teman. Ya, silakan boleh ditekan dan bisa lihat hasil websitenya teman-teman. Nah, ini websitenya udah jadi nih saya nih. Silakan teman-teman yang udah selesai boleh konfirmasi di kolom komentar. Oke, punya Mbak Firda jadi footernya aja. Kok bisa ya? Coba Mbak Firda boleh diulangin aja, Mbak. Boleh diulangin aja stepnya ke dari awal ketika Mbak menuju ke starter templates ya. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah mayoritas sudah? Oke, mayoritas sudah ya teman-teman. Oke, di sini kita bakal lanjut teman-teman. Ketika teman-teman sudah berhasil semua untuk menginstalasi websitenya, sudah menginstalasi. Oke, berhasil install tapi tampilannya beda. Apakah tampilan eh, timnya atau bagaimana Mas Ari? Boleh chat di kolom komentar. Apakah tadi pilih teks startup Mas Ari? Iya, bedanya di mana ya? Saya nggak kegambar. Nanti boleh deh sharing-sharing ya. Oke, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, teman-teman. Jadi di sini, teman-teman, kita sudah berhasil membuat sebuah website ya, secara garis besar ya, teman-teman. Kenapa saya bilang secara garis besar? Ya, ketika orang-orang akan mengunjungi domainnya teman-teman, akan mengunjungi alamat websitenya teman-teman ya, mereka bakal 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 melihat isi website ini teman-teman ya, bakal melihat isi website ini. Cuma yang jadi masalahnya adalah sekarang di sini informasi yang ada di dalam website ini itu bukan informasi bisnis kita teman-teman,
melainkan ini bawaan template. Nah, yang menjadi tugas kita adalah bagaimana supaya isi informasi yang ada di dalam website ini menjadi informasi bisnis kita atau menjadi informasi website kita, teman-teman. Oke, kita bakal langsung lanjut ya, teman-teman. Sebelum kita langsung ngedit bagian websitenya, di sini saya mau jelasin sedikit nih sebenarnya apa sih yang membedakan website sama landing page ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru pertama kali dengar landing page itu apa ya. Jadi teman-teman, yang menjadi perbedaan website dan web landing page ya teman-teman. Jadi landing page ini ya jenis dari website juga teman-teman. Website ini ya, saya jelasin website dulu. Kalau website ini dia memiliki banyak fitur dan ada menu navigasinya, teman-teman. Ya, yang tujuannya adalah memberikan informasi secara meluas, teman-teman. Contoh seperti website sekolah, semisal mau lihat informasi pengumuman, informasi kepala sekolah, informasi kegiatan sekolah, informasi ekskul dan yang lain-lain. Lalu apa bedanya dengan landing page? Ya, landing page ini memiliki ciri-ciri yang dimana ketika orang melihat website tersebut, orang-orang langsung diarahkan untuk melakukan konversi atau melakukan sebuah pembelian, teman-teman. Nah, oleh karena itu, secara umum landing page ini hanya terdiri dari satu halaman, teman-teman. Hanya halaman home saja, ya teman-teman. Tapi di sini masih ada about us fitur dan plan ya teman-teman, ini bisa kita nonaktifkan. Jadi di landing page itu lebih simpel dibanding dari website teman-teman. Namun landing page fungsinya lebih mengerucut teman-teman. Mengerucut apa maksudnya? Mengerucut untuk mengajak ke konversi atau ke sebuah pembelian atau ke transaksi teman-teman. Jadi di sini kita akan fokus bagaimana membuat sebuah website landing page yang pada akhirnya ketika orang melihat bagian pertama websitenya teman-teman, dia bakal scroll terus ke bawah dan akhirnya diarahkan ke tombol pembelian yang nanti bisa diarahkan ke nomor WA atau nomor Telegramnya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya. Sebelum kita lanjut teman-teman, di sini boleh dipastikan lagi teman-teman apakah ada yang masih nginstal, maksudnya masih yang berapa persen gitu, masih ada nggak? Oke Pak Tri masih 7% ya. Nggak apa-apa Pak Tri, kalau semisal masih 7%, nggak apa-apa, nanti bisa nonton recordingnya aja ya. Karena sama aja ya, sama aja, yang penting Pak Tri juga ikutan menyimak. Oke, selanjutnya di sini kita sudah menginstal Elementor bukan? Nah, di Elementor ini teman-teman, kita akan mudah dalam hal pengeditan informasi yang ada di dalam website ini sendiri, teman-teman. Ya. Caranya bagaimana? Teman-teman silakan di bagian atas, ini ada tombol Edit with Elementor. Silakan teman-teman bisa langsung klik saja. Ya, langsung tekan Edit with Elementornya. Nah, maka secara langsung layar kita akan terarah menuju ke dashboard kerjanya si Elementor, teman-teman. Ya, jadi di sini saya sudah ada di area kerjanya Elementor, teman-teman. Apakah teman-teman sudah ada di sini? Boleh share di kolom komentar. Oke, mayoritas udah ya, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut untuk mengedit informasi yang ada di dalam website kita ini, ya sebelumnya aku kasih tahu dulu teman-teman bahwa hari ini kita hanya mengedit satu halaman, dalam artian satu page saja, ya teman-teman, karena kita fokus untuk membuat landing page, ya. Lalu selanjutnya teman-teman, sebelum kita lari ke pengeditan, di sini saya bakal jelasin dulu nih teman-teman, sebenarnya landing page ini bagaimana sih teknis pembuatannya. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, anatomi atau bagian-bagian landing page itu secara umum terdiri dari 5 bagian teman-teman. Yang selanjutnya
teman-teman akan lihat dari bagian atas sampai bagian bawah ya. Maksudnya bagian atas sampai bagian bawah ini maksudnya ini bagian atas. Ini makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Nah, itu urutannya 1 sampai 5, teman-teman. 1 sampai 5 bagian. Saya bakal bantu ketik juga di kolom komentar, teman-teman, apa aja bagiannya. Yang pertama adalah bagian unique selling proposition, teman-teman. Saya bantu ketik selling proposition. Oke. Apa maksudnya unique selling proposition? Kalau teman-teman lihat websitenya Niaga Hoster, saya bakal buka sedikit, teman-teman. Biasanya, biasanya sebuah website yang ada unique selling proposition, dia biasanya punya program tematik, teman-teman. Entah bisa bulanan, bisa 2 bulanan, dan yang lain-lain. Dan websitenya teman-teman ini wajib punya yang namanya unique selling proposition, teman-teman. Atau bagian unik dari penjualan produk teman-teman. Ya, ini teman-teman bisa bisa um, timbulkan idenya dengan cara bagaimana teman-teman bisa menghadirkan sebuah produk yang lain daripada yang lain. Ya, contoh nih Niaga Hoster, hosting nomor 1 siap wujudkan website impian. Nah, itulah unique selling proposition-nya Niaga Hoster. Nah, nanti teman-teman silakan bisa isi unique selling proposition itu di bagian ini, teman-teman. Ya, di bagian ini. Jadi di bagian pertama ini adalah first impression ketika calon klien atau calon pelanggan teman-teman tuh ngelihat website teman-teman itu ada di unique selling proposition karena ini akan menjadi bagian utamanya teman-teman, unique selling proposition. Nanti selanjutnya akan kita praktekkan. Yang kedua itu adalah gambar atau video atau kita biasa sebutnya hero, teman-teman. Jadi di hero ini teman-teman silakan bisa menunjukkan informasi teman-teman ini lagi jual apa, teman-teman ini lagi bisnis apa. Jadi di sini teman-teman di bagian ini teman-teman menjelaskan dengan bantuan foto ya, dengan bantuan foto produk yang memang teman-teman punya. Kalau nggak ada boleh nanti download di Google karena kita lagi dalam tahap pembelajaran ya. Dan hero ini ya bisa berbentuk foto atau video atau keduanya, teman-teman. Jadi hero ini fungsinya adalah untuk mengerucutkan sebenarnya teman-teman nih produknya tuh produk apa. Jadi ketika orang udah tertarik di unique selling proposition-nya teman-teman, mereka bakal lihat sih hero-nya ini. Oh, ternyata jual minuman. Oh, ternyata jual kaos seperti itu. Lalu selanjutnya, ya, nah ini teman-teman ada 2 bagian hero, nanti teman-teman silakan bisa disesuaikan saja. Lalu di bagian yang kedua, yang ketiga adalah benefit apa yang teman-teman tawarkan. Tentu ketika kita jual produk, ya, yang pasti kita ada layanan ya teman-teman ya, kita melayani. Kira-kira apa sih keunggulan layanan teman-teman dibanding dengan kompetitor? Nah, jadi itu dijelaskan di benefit. Semisal gratis biaya pasang atau semisal gratis ongkir dan yang lain-lain. Ya, lalu selanjutnya ketika teman-teman sudah menyelesaikan di bagian selling proposition, di bagian benefit ini, di bagian manfaat yang ditawarkan. Nah, nanti di sini akan kita tambahkan teman-teman, kita akan tambahkan section 1 lagi untuk memberikan social proof di bagian keempat. Apa itu social proof? Social proof ini kalau teman-teman sering ngelihat ketika ada orang jualan kosmetik mungkin, dia biasanya memberikan testimoni berupa screenshotan WA atau testimoni-testimoni yang isinya itu kayak gambar orang terus di bawahnya ada kayak kalimat gitu. Nah, itu adalah social proof. Apa fungsinya? Fungsinya untuk meyakinkan si konsumen bahwasanya produknya teman-teman atau jasanya teman-teman itu udah pernah dipakai orang dan orang-orang itu puas terhadap pelayanan atau produknya teman-teman ya. Lalu yang terakhir baru deh kita menuju ke call to action atau di sini kita akan langsung fokus ke konversi. Jadi di konversi ini teman-teman kalau biasa teman-teman lihat ada tombol ayo dapatkan diskon ini hanya tanggal 10 Desember. Ayo beli sekarang. Tekan tombol ini. Nah, itu call to action teman-teman. Jadi adalah tombol atau fitur di mana ketika orang-orang udah jatuh cinta sama produknya teman-teman, dia bakal
melakukan apa ya? Oh, aku mau beli, oh, aku mau pesan, aku mau download. Nah, itulah fungsi dari call to action. Nah, nanti di sini juga akan ada beberapa tambahan-tambahan. Jadi itu ya teman-teman bagian-bagiannya ya teman-teman, ada di modul juga udah aku jelasin ya teman-teman. Yang pertama unique selling proposition, lalu ada hero, ada benefit, ada social proof, dan yang terakhir ada tujuan atau call to action ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai praktek aja teman-teman. Pertama, di sini silakan teman-teman boleh semenit deh. Silakan tentukan produk yang mau dijual, apapun bebas ya teman-teman. Seharusnya sih sudah ya ketika teman-teman buat judul tadi. Lalu di sini di bagian pertama ini enaknya Elementor teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah menginstal Elementor, kita nggak perlu lagi teman-teman harus menambahkan apa ya. Jadi teman-teman cukup tinggal mengubah informasinya saja. Semisal di sini saya buat dapatkan kaos menarik, kaos dengan desain menarik. Lalu di sini saya buat uniknya, kita langsung pilih ukuran dan sablon di tempat dalam hitungan menit. Nah, jadi teman-teman di unique selling proposition, teman-teman harus bisa membuat redaksi yang kira-kira menarik gitu. Jadi kalau saya ini buatnya nih contoh, dapatkan kaos dengan desain menarik, bisa langsung pilih ukuran dan sablon di tempat dalam hitungan menit. Jadi di sini yang saya jual nih unique sellingnya nih adalah ketika orang mau beli kaos sablon, dia bisa langsung nyablonnya di tempat teman-teman. Jadi bisa langsung nyablonnya di tempat dan hitungannya hitungan menit. Mungkin sekitar 10 sampai 20 menit gitu ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman ya, di bagian kanan ini ada gambar handphone ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah gambar yang bisa teman-teman pakai untuk menunjukkan produknya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bagaimana cara merubahnya? Teman-teman tinggal klik aja. Tinggal klik, lalu di sebelah kanan akan ada bagian kiri ini akan ada tombol choose image yang teman-teman sebenarnya tinggal klik aja ya. Lalu ketika teman-teman klik, silakan bisa upload files. Silakan teman-teman boleh pilih gambar yang tersedia di komputernya teman-teman. Mas, kalau gambarnya belum ada gimana? Silakan boleh download dulu di internet ya teman-teman. Kalau untuk belajar nggak jadi masalah. Yang penting jangan untuk jualan aja teman-teman. Nggak enak kita pakai produk orang. Ya, oke, kita akan coba masukin. Nah, saya sudah teman-teman masukin teman-teman. Jadi di sini saya sudah berhasil memasang fotonya. Wait, sorry. Jadi untuk ukuran silakan teman-teman boleh sesuaikan saja ya teman-teman. Oke. Apakah teman-teman sampai sini ada kendala atau sedang ikut mengerjakan? Mudah-mudahan teman-teman ikut mengerjakan ya. Nah, di sini saya bakal coba sedikit teman-teman bagaimana kalau semisal Mas saya pengen download produk nih, download foto minuman semisal. Cuma di belakangnya ada background putih. Nah, itu bisa diakalin teman-teman. Caranya adalah silakan teman-teman bisa menuju sebelumnya teman-teman download dulu filenya, lalu teman-teman bisa langsung ke remove background aja. Ya, ke remove background, lalu teman-teman silakan semisal pilih gambar yang udah teman-teman pilih ya. Semisal di sini saya pilih gambar baju nih. Nah, sudah pilih gambar baju. Nah, maka secara otomatis background ini bakal langsung berubah teman-teman jadi background transparan, dan ini akan sangat membantu teman-teman ya ketika akan memasang gambar di websitenya teman-teman ya. Kalau udah download baru nanti dipasang ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada tombol lagi teman-teman. Nah, tombol ini silakan bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa membuat tombol ke WA ya teman-teman. Di sini biasanya
ada istilah ya, quick respon. Jadi untuk dapat layanan cepat silakan tekan tombol ini gitu. Jadi teman-teman boleh tulis quick respon. Lalu di sini teman-teman ada link ya, ada link di bawah ini teman-teman. Silakan teman-teman dihapus hashtagnya. Karena hashtag ini adalah simbol default yang ketika orang ngeklik ya balik lagi ke beranda. Lalu bagaimana teman-teman supaya bisa terkoneksi quick respon ini, aksinya bakal kemana? Di sini saya tentukan biar mudah teman-teman. Ketika orang ngeklik quick response, dia akan langsung direct ke WA-nya adminnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pegawai, silakan bisa masukin nomor pegawainya ya teman-teman. Tapi kalau belum ada, silakan boleh masukin nomor sendiri-sendiri. Jadi cukup https://62. Nah, ini saya bantu copy di kolom komentar biar teman-teman bisa paste ya. Setelah 62, silakan teman-teman bisa masukin aja nomor teman-teman ya. 118670. Nah, selanjutnya silakan teman-teman tekan tombol link option lalu checklist open in new window. Apa nih fungsinya? Ketika orang ngeklik si tombol ini, maka secara otomatis akan terbuka jendela baru. Jadi nggak nimpa websitenya teman-teman ya. Nggak nimpa websitenya teman-teman. Lalu untuk learn more ini juga teman-teman boleh masukin uh, katalog ya. Kalau misal saya ini produknya produk baju, saya masukin katalog. Lalu di link ini silakan teman-teman boleh masukin link Google Drive semisal kalau ada. Kalau nggak ada silakan boleh ditampilkan nomor WA aja. Jadi ketika diklik dia langsung keluar aksi teman-teman. Entah aksinya bakal menuju ke web apa atau menuju ke WA-nya teman-teman dan sebagainya. Lalu di bagian belakang ini ada foto kaki ya teman-teman. Ya, ada foto kaki. Bagaimana mengubahnya? Silakan teman-teman bisa menuju ke bagian atas ini teman-teman. Ya. Jadi di atas ini ada yang namanya edit section. Ya. Jadi di bagian ini ada titik 6, silakan diklik. Teman-teman bisa menuju ke style. Nah, di sini ada nih kelihatan kakinya. Teman-teman silakan boleh rubah gambarnya, bebas mau gambar apa ya teman-teman yang kira-kira relate sama bisnisnya teman-teman. Tapi di sini saya biarin deh nggak mau rubah. Anggaplah di sini saya jual sepatu juga teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, di bagian bawahnya ini juga ada sosial media. Ya, di sosial media ini silakan teman-teman boleh hapus yang kira-kira teman-teman nggak punya akunnya. Semisal teman-teman nggak punya akun Medium, tinggal disilang aja, dia bakal hilang. Nggak punya LinkedIn juga atau nggak punya Twitter semisal, dihapus aja. Ya. Lalu bagaimana cara menyisipkannya? Teman-teman silakan klik aja Instagram, ya. Lalu silakan teman-teman boleh buka Instagram di komputernya masing-masing. Lalu silakan dipastekan di link, ya. Dipastekan di bagian link. Lalu di sini ada link options, tetap di checklist open in new window-nya. Begitupun juga dengan sosmed yang lain. Apa fungsinya? Kenapa harus ada media sosial di web kita? Ini fungsinya sebagai cross-selling marketing, teman-teman. Jadi istilah dari cross-selling marketing ini maksudnya adalah ketika teman-teman websitenya udah launch, teman-teman bisa mempromosikan medsosnya teman-teman juga. Seperti itu. Ya, tentu tujuannya untuk pembelian ya, atau bisa juga untuk brand awareness, untuk ngasih tahu orang kalau kita nih jualan produk loh, seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah di bagian ini sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya bakal lanjutkan. Silakan boleh klik di kolom komentar untuk konfirmasinya, teman-teman. Saya pikir sangat mudah sekali ya, teman-teman, untuk menentukan unique selling proposition ini ya, teman-teman. Walaupun mungkin di sini beberapa teman-teman masih ngatur kira-kira kata-katanya apa ya yang bagus gitu ya. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Jadi teman-teman di sini kita juga sambil belajar nulis juga ya, teman-teman. Karena dalam hal copywriting juga teman-teman di sini kita juga wajib bisa juga untuk ngisi konten websitenya, teman-teman. Oke, sembari teman-teman ngotak-ngatik kata-kata, bagaimana cara. Oke, bagaimana kalau ikonnya terhapus mau nambah lagi? Icon di medsos ya?
Oke, saya coba praktekin. Teman-teman tinggal add item aja di bagian ini, teman-teman. Add item. Nah, lalu di sini ada icon. Pilih icon library. Silakan mau ditambah logo apa, medsosnya. Semisal eh, WhatsApp, semisal. Ya, ini semisal ya, teman-teman. Silakan di-insert. Nah, dia bakal ada, teman-teman. Ya, lalu tinggal dimasukin aja linknya. Oke, Mbak Ika, Kak, bedanya edit di Elementor ini sama theme WordPress tadi apa ya? Jelas berbeda kalau semisal teman-teman ngedit di customize-nya WordPress di Astra, teman-teman bakal kesulitan karena ada beberapa blok-blok yang ketika teman-teman mau nulis sesuatu, teman-teman harus nge-create dulu bloknya, ya, harus nge-create dulu bloknya dan itu akan sangat menyulitkan. Jadi kalau di Elementor ini kita tinggal drop and drag aja seperti itu, teman-teman. Oke, aku bakal lanjut, teman-teman. Kita baru di bagian pertama ini, teman-teman, di unique selling proposition. Lalu di bagian kedua, nah di bagian kedua ini itu opsional ya, teman-teman. Jadi karena kita menggunakan temnya WordPress, di sini ada yang namanya kita pakai template orang ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa gunakan section yang kira-kira teman-teman butuhkan. Kalau yang teman-teman nggak butuh bisa dihapus ya. Contoh nih, ini di bawaannya teks startup ini dia ada bawaan section untuk logo-logo ya, teman-teman. Kalau teman-teman merasa kira-kira oh kayaknya saya belum butuh nih di bagian ini, silakan teman-teman hapus aja dengan cara melakukan delete section ya. Jadi dia bakal hilang, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau tetap mempertahankannya, nggak jadi masalah. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya? Teman-teman hanya tinggal klik ya. Lalu teman-teman silakan bisa memilih image yang teman-teman kehendaki ya. Biasanya di bagian ini itu teman-teman bisa manfaatkan ketika teman-teman menjual berbagai produk dengan brand-brand yang berbeda. Semisal ada brand A, brand C, brand D, dan yang lain-lain. Itu teman-teman boleh pasang ini. Cuma kalau landing page saya rasa kayaknya belum begitu butuh, teman-teman. Oke, kita bakal lanjut di bagian kedua. Di bagian kedua ada yang namanya hero, teman-teman. Jadi tadi sudah saya jelasin hero ya, teman-teman. Jadi di bagian hero ini adalah gambar yang menjelaskan sebenarnya teman-teman nih jualan produk apa sih sebenarnya. Nah, di sini teman-teman bisa kerjakan dulu gambarnya. Jadi teman-teman boleh pilih gambar produk atau boleh gambar orang yang sedang beraktivitas untuk nge-create produknya, teman-teman. Pokoknya di sini saya bebasin, teman-teman. Intinya ini bentuknya foto ya. Jadi di sini saya bakal pilih dulu untuk fotonya. Saya bakal pakai foto yang ini ya sebagai bukti, bukan sebagai bukti ya, sebagai apa ya istilahnya ya, untuk menunjukkan bahwasanya bisnis saya ini bisnis distro kaos gitu, yang memang ada layanan cetak langsung ya, cetak DTF istilahnya. Jadi di sini teman-teman silakan bisa memanfaatkan hero ini ya untuk meletakkan gambar yang memang kira-kira mendeskripsikan secara langsung produk yang teman-teman produksi ya. Oke, jadi di sini teman-teman boleh tulis kalimatnya. Jadi di hero ini teman-teman boleh bisa tulis seperti ini. Jadi kurang lebih Bobo Store Distro nomor 1 di Palembang. Cetak kaos mudah dan berkualitas. Oke. Lalu di bagian ini teman-teman silakan boleh ceritakan secara singkat saja. Sebenarnya bisnisnya teman-teman ini bisnis apa sih? Jadi di sini saya bakal tulis bahwasanya di sini Wobo Store, sorry ada typo, Wobo Store adalah distro pakaian pria wanita yang mengusung tema
sudah kreativitas anak muda, dimana teman-teman bisa membeli kaos dengan desain sesuai dengan request dan diproduksi dalam waktu yang singkat. Kami menyediakan beberapa layanan antara lain kaos sablon, jaket sablon, jersey bola. Nah, di sini teman-teman, kalau semisal di sini ada kan cuma 3 ya teman-teman checklistnya. Kalau teman-teman mau tambah, teman-teman bisa langsung duplikat aja teman-teman. Ya, di sini saya buat dan lainnya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa manfaatkan di bagian hero ini untuk menjelaskan secara deskriptif produk yang teman-teman tawarkan ya teman-teman. Jadi di sini silakan teman-teman boleh berkreasi menulis sekreatifnya teman-teman ya. Cuma nggak meski harus gimana gitu ya. Kalau mau nyontoh sama kayak saya beda-beda tipis juga nggak jadi masalah teman-teman. Ya, silakan teman-teman boleh ngikutin ya. Karena di sini kita masih tahap belajar. Nah, di bagian yang keduanya sama teman-teman. Jadi di sini teman-teman boleh menentukan apakah hero-nya hanya satu bagian atau mau 2 bagian ya. Atau teman-teman mau menambahkan video. Nah, di sini kalau mau video ya, saya anggaplah di sini nggak mau di bagian ini hero yang fotonya dua, saya mau satu aja. Jadi ada satu foto sama ada satu video ya. Bagaimana caranya? Jadi di sini teman-teman saya terpaksa hapus di bagian sectionnya ini ya. Jadi saya cukup pakai section hero yang satu ini aja. Namun saya akan menambahkan section baru ya. Jadi enaknya di Elementor ini ketika kita mau nambah section ya, itu mudah banget teman-teman. Di sini saya mau nambah satu section untuk video ya. Jadi di sini saya ada video teman-teman. Wait, sorry nggak kelihatan nih. Oke, silakan teman-teman boleh pasang section yang ada di sini teman-teman. Lalu bisa tekan add new section, lalu pilih select your structure. Lalu silakan teman-teman geser ke atas dengan cara ditekan. Wah, ternyata dia nggak bisa bergerak teman-teman. Oke, nampaknya dia ketutupan. Nah, ini dia ternyata. Sorry. Pertama kita pilih satu. Oh, dia nyelip di sini ya, teman-teman. Silakan teman-teman boleh tambahkan heading. Lalu di sini teman-teman boleh buat lihat aktivitas produksi kami. Lalu di sini teman-teman bisa kasih tengah ya teman-teman. Jadi di alignment-nya ini teman-teman bisa atur di tengah. Lalu di sini ada lagi teman-teman, saya baru menambahkan, silakan teman-teman bisa di bagian ini bisa menambahkan widget video. Lalu silakan pindahkan. Nah, lalu di sini teman-teman, saya bakal jelasin sedikit untuk video. Video ini teman-teman, ketika teman-teman ingin menambahkan video di bagian ini, teman-teman harus memastikan bahwasannya videonya itu sudah ada di YouTube teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman ada video yang .mp4, lalu teman-teman upload di sini tuh nggak bisa. Jadi dia ini sifatnya embed
embed link ya. Jadi di sini saya praktekinnya, saya coba ambil sampel konveksi ya teman-teman. Saya ke YouTube dulu sebentar. Saya ke YouTube dulu, saya coba pilih. Oke, saya pilih desain lah. Oke, saya coba sudah copy linknya. Lalu di sini teman-teman silakan di bagian link teman-teman tinggal pastekan saja. Nah, maka secara otomatis teman-teman di sini dia sudah menambah ya teman-teman, sudah menambah videonya. Sudah ada di bagian website kita dan ini sudah bisa di-play teman-teman. Ya, jadi di sini teman-teman udah bisa memperhatikan ya teman-teman ya. Jadi di sini websitenya ketika teman-teman mau tambahkan video, ingat harus dimasukin ke dalam YouTube ya teman-teman. Oke, di bagian hero saya pikir nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi untuk foto dan video nanti silakan teman-teman boleh di apa namanya di up sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing ya. Saya bakal lanjut ke tahap berikutnya teman-teman. Kita udah di bagian unique selling proposition, lalu sudah di hero, lalu selanjutnya kita menuju ke benefit. Di benefit ini ya, kalau kita ngikutin template yang tersedia, dia ada 6 benefit ya teman-teman. Berarti teman-teman silakan teman-teman bisa menentukan 6 keunggulan atau 6 manfaat dari produk atau layanan teman-teman semua. Dan di sini enaknya teman-teman ada icon yang kira-kira bisa teman-teman sesuaikan. Misal nih saya mau buat di sini ada logo handphone ya. Sorry, saya buat WhatsApp coba. Nah, di sini saya buat admin fast respon. Lalu di sini teman-teman silakan bisa tambahkan satu kalimat yang singkat aja untuk menjelaskan sedikit mengenai subjudul ini ya teman-teman. Misal admin fast respon. Berarti di sini admin kami siap melayani Anda, siap melayani Anda kapanpun dan dimanapun. Oke. Selanjutnya di sini ada icon juga teman-teman, silakan bisa disesuaikan juga. Semisal di sini ada garansi, semisal garansi. Sorry, saya buat medal. Nah, lalu di sini saya buat produk bergaransi, produk bergaransi. Lalu di sini kita bisa buat langsung semua produk yang kita buat, kita produksi memiliki kualitas terbaik. Nah, lalu selanjutnya di sini ada lagi bisa tambah di sini package box. Jadi teman-teman di sini silakan bisa sesuaikan saja ya. Jadi teman-teman mau manfaat atau kelebihan layanan teman-teman apa di sini silakan teman-teman bisa sertakan saja ya. Dan ikonnya silakan teman-teman boleh pilih icon yang relate sama kebutuhan teman-teman. Di sini saya mau buat kalau box ini packaging aman. Lalu di sini saya buat kami memastikan semua produk dikemas dengan baik dan aman. Lalu di sini ada gambar orang kayak lagi lari. Saya mau buat aja di sini gratis ongkir. Nah, di sini gratis ongkirnya saya mau buat dapatkan gratis ongkos kirim untuk pemesanan di dalam kota Palembang. Lalu selanjutnya di sini icon music kayaknya kurang relate, kita ganti dulu dengan icon yang lain yang kira-kira relate teman-teman. Oke, saya mau buat ini ya.
Di sini logo pena, maksudnya di sini free design kaos. Lalu di sini saya buat kami memberikan layanan gratis desain untuk pemesanan dengan jumlah khusus. Oke, ikonnya tinggal diklik aja Mbak, diklik. Lalu di bagian ini ada icon library, tinggal dicari aja ya. Ada all icon, ada yang reguler, font awesome, dan yang lain-lain teman-teman. Lalu teman-teman kalau misal teman-teman mau nggak ada semua di sini mau upload, silakan bisa upload. Teman-teman bisa menuju ke font awesome ya teman-teman. Oke, lalu terakhir di sini saya mau buat icon satu lagi yang terakhir. Saya mau buat icon tentang oke, beragam promo menarik. Lalu di sini saya buat dapatkan berbagai promo menarik. Dapatkan berbagai promo menarik di setiap bulannya. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau sudah sampai di sini, nah kita sudah berhasil mengerjakan bagian ketiga dari landing page kita, teman-teman. Ya, kita sudah berhasil di bagian ketiga ya, teman-teman. Saya harap teman-teman di sini sedang praktek juga, nggak apa-apa, teman-teman. Saya di sini langsung sembari melanjut ya, teman-teman, biar kita waktunya pas juga, teman-teman. Langkah selanjutnya kita menuju ke bagian keempat, yakni social proof. Di social proof ini, saya kasih dua pilihan sama teman-teman. Teman-teman boleh menunjukkan chat WA, semisal screenshot WA nih untuk orang-orang yang udah pesan. Oh, wih keren banget kaosnya nih, recommended ya. Atau boleh menggunakan box ya teman-teman, atau menggunakan kalimat yang ada di dalam box yang isinya itu teman-teman bisa edit ya teman-teman. Jadi caranya di sini saya bakal praktekin yang satunya dulu teman-teman. Silakan bisa tekan tombol plus, lalu silakan teman-teman bisa add section, lalu silakan teman-teman boleh pilih 3 ya. Jadi yang di sini yang dimaksud structure itu adalah kolomnya ya teman-teman. Jadi di sini ada 3 kolom ya. Jadi di sini teman-teman silakan boleh menekan tombol plus. Lalu di sini ada yang namanya icon box. Saya masukin lagi icon box. Icon box. Lalu di sini masukkan lagi icon box. Oke, ini cara yang pertama teman-teman untuk social proof. Jadi teman-teman silakan boleh berkreasi untuk memberikan nama ya, bebas namanya siapa ya. Lalu di sini kita bisa ganti menjadi gambar user ya, bebas. Ini adalah cara yang pertama teman-teman. Kalau misal teman-teman mau menggunakan cara ini untuk memberikan testimoni ya. Lalu bagaimana dengan cara yang kedua ya? Cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan carousel ya. Sebelumnya sorry, harusnya tadi ditambah dulu heading. Jadi di sini saya tambah dulu heading, structure, lalu saya tekan plus, lalu di sini saya tambah heading. Teman-teman silakan boleh tulis testimoni produk kami, lalu dibuat ke tengah. Oke. Lalu selanjutnya di sini teman-teman boleh langsung menekan tombol plus lagi, add section. Lalu teman-teman silakan boleh menambahkan add new section lagi.
Lalu selanjutnya pilih select your structure, pilih satu aja teman-teman. Nah, di sini teman-teman, silakan teman-teman bisa menambahkan image carousel ya, image carousel. Nah, di sini teman-teman, disinilah teman-teman akan meletakkan berbagai macam screenshotan chat WA ya teman-teman, yang nanti dia bakal bisa bergerak secara otomatis. Sebagai contoh, ini saya coba download dulu beberapa contoh screenshot screenshot WhatsApp testimoni. Nah, ini contoh ya teman-teman. Jadi nanti kalau misal teman-teman udah ada gambarnya, silakan teman-teman boleh pakai yang punyanya teman-teman ya. Nah, di sini saya coba download satu gambar aja, tapi nanti saya bakal perbanyak. Saya bakal ngasih gambarnya. Saya bakal tambahkan. Oke, saya tambahkan lagi. Saya tambahkan lagi. Jadi silakan teman-teman boleh ikutan praktek ya untuk di social proof ini. Di bagian yang ini. Saya tambahkan 5 aja. Sorry. Oke, kalau sudah insert gallery. Nah, selanjutnya silakan teman-teman boleh atur ya, semisal mau selebar ini atau mau medium. Oke, atau mau yang seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya bagaimana supaya gambarnya bisa bergerak secara otomatis? Teman-teman silakan boleh ditambahkan di additional option. Sebenarnya dia sudah otomatis ya bergerak. Cuma bedanya di sini kita bisa atur kecepatannya. Semisal di sini animation speed-nya 500, kita buat jadi 300. Ya, jadi dia agak cepat, sama autoplay-nya kita buat 1000 semisal. Nah, jadi dia bergeraknya agak cepat sedikit teman-teman ya. Jadi ini silakan teman-teman bisa praktekkan. Ini teman-teman bakal berguna banget untuk menunjukkan bahwasannya produknya teman-teman ini udah banyak yang pakai, udah banyak yang beli teman-teman. Lalu selanjutnya di image carouselnya ini teman-teman juga boleh atur ya teman-teman. Jadi di sini kira-kira gambarnya mau seperti apa, seperti itu ya teman-teman ya. Silakan bisa diatur ya teman-teman. Untuk directionnya juga. Sampai sini teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol update. Jadi jangan sampai nanti teman-teman udah capek-capek buat komputernya mati lampu gitu ya. Atau internetnya semisal gangguan, jadi nggak bisa dilanjutin seperti itu. Saya pikir untuk testimoni, untuk social proof tidak ada kendala ya teman-teman. Tidak ada kendala. Kita akan menuju ke bagian yang akhir yakni call to action. Ya. Nah, di call to action ini teman-teman, ya biasanya kalau orang-orang yang memang mainnya di landing page, dia biasanya bakal memberikan sebuah penawaran menarik teman-teman. Semisal hanya di tahun baru ini aja diskonnya dari harga normal menjadi diskon 10%. Nah, fungsi dari call to action itu adalah untuk menggiring orang untuk bisa langsung melakukan pembelian. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah memanfaatkan landing page ini, silakan teman-teman bisa bermain di harga teman-teman. Semisal produk teman-teman tuh harga normalnya, semisal 100.000 semisal. Teman-teman bisa upkan di harga regulernya itu 150.000. Teman-teman bilang aja kalau diskonnya tuh lagi
Oke, halo, Sampai yang keempat ya, teman-teman. Oke, ini sudah ter-record lagi ya, teman-teman. Saya lanjut lagi ya. Jadi di sini teman-teman nanti silakan gambarnya boleh dirubah ya, caranya tetap sama teman-teman. Tapi bedanya untuk yang di bagian call to action, kalau yang di teks startup ini kita ngedit backgroundnya ini bukan di background teman-teman, tapi di background overlay ya. Ingat teman-teman, klik edit section, lalu pilih style, lalu pilih background overlay. Nah, nanti di sini yang ada cewek lagi tos ini ya, teman-teman silakan bisa ganti gambarnya. Misal saya mau pakai gambar ini aja deh, biar nggak repot. Nah, jadi di sini teman-teman bisa ganti gambarnya sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya di sini ya teman-teman bisa tambahkan kalimat store distro paling recommended di Palembang. Jadi teman-teman di sini berhubung alignment-nya dia rata kiri, saya mau buat jadi rata tengah teman-teman. Teman-teman tinggal rubah aja jadi center. Nah, jadi dia center. Karena kebanyakan kalau lihat landing page itu kalau udah menuju ke call to action tuh biasanya dia rata tengah. Lalu di sini dapatkan penawaran terbaik dari kami. Oke, ternyata dia nggak bisa nengah. Kita coba balikin ke sini aja. Oke, selanjutnya di sini saya buat potongan diskon 20% harga sebesar 100.000. Jadi si tanggal 25 sampai 30 Desember. Lalu ketika sudah sampai di sini, silakan teman-teman bisa langsung menekan tombol ini, lalu bisa buat kalimat beli sekarang juga. Nah, ketika sudah membuat tombol beli sekarang juga ini, teman-teman silakan directkan ke nomor WhatsApp-nya teman-teman ya, atau WhatsApp bisnisnya teman-teman semua. Jadi memang ketika ada orang yang langsung ada yang mau beli, dia langsung ke WA-nya teman-teman semua. wa.me/628963278670. Oke. Lalu selanjutnya silakan update. Oke. Lalu di bagian akhir teman-teman di sini ada bagian-bagian yang kira-kira nggak kita butuhin, silakan dihapus saja sectionnya. Oke, ini saya sudah hapus. Maka dia sudah beres update ya. Selanjutnya masih tinggal di bagian header dan footer lagi, nanti akan saya jelaskan. Sekarang silakan teman-teman boleh cek websitenya apakah sudah berubah atau belum. Oke, ini punya saya sudah berubah ya teman-teman ya, sudah berubah, dan teman-teman silakan, saya harapkan juga teman-teman juga udah bisa berubah. Bagaimana teman-teman, apakah sudah ngecek websitenya sudah bekerja atau belum? Kalau semisal sudah,
Saya bakal berikan sedikit lagi materi, teman-teman. Oke, sudah dicek dan informasinya sudah berubah ya, teman-teman ya. Oke, Mbak Firda sudah, Mas Cornelius sudah. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah juga? Oke, bagaimana? Cara ngeceknya adalah silakan bisa dihapus aja yang di Elementor tadi di linknya, atau bisa buka tab baru, terus petik domainnya teman-teman, ya, Mbak Rahma. Oke, kalau untuk email ini kalau nggak salah mail tuh titik dua ya. Saya agak lupa juga Pak Cornelius. Silakan untuk linknya nanti boleh dicari ya di apa namanya di internet. Kalau untuk email sih jarang karena gini. Kenapa tombolnya itu harus menuju ke WA? Karena biasanya tombol ini erat kaitannya sama konversi ya teman-teman. Orang-orang kalau ingin melakukan konversi itu jarang ke email. Dia biasanya langsung ke WA ya teman-teman atau ke Telegram. Oke, saya bakal lanjut teman-teman. Ini sesi yang terakhir. Jadi sesi yang terakhir adalah bagaimana cara kita menonaktifkan eh, menu yang ada di sini ya teman-teman ya. Mungkin kalau di tombol ini kita bisa manfaatkan nanti untuk call to action juga untuk di bagian atas. Tapi di sini kita mau menonaktifkan di bagian yang di menu ini teman-teman. Caranya adalah silakan teman-teman bisa menuju ke dashboard admin dengan cara teman-teman ke Wobostore, ke Wobostore, sorry, ke dashboard adminnya dengan menekan tombol rumah ini teman-teman. Lalu selanjutnya, oke, ini not secure ya, nanti saya bakal jelaskan. Lalu selanjutnya, silakan teman-teman bisa pilih menus. Sorry, ke appearance terlebih dahulu, lalu pilih menus. Setelah itu, silakan teman-teman bisa perhatikan ya, di bagian select a menu to edit, teman-teman di sini ada combo box ya. Nah, combo box ini adalah menunjukkan ya bahwa di website kita ini ada 3 menu, teman-teman. Ada menu company, menu support, dan ada primary menu. Coba cek sekali lagi untuk website saya ya. Apa maksudnya tadi? Ya. Jadi menu yang termanage di WordPress kita ini ya untuk di tema teks startup ini ada 3. Yang pertama ada primary menu, yakni ada di menu bagian atas. Lalu selanjutnya ada di bagian company. Company ini ada di bagian footer ya teman-teman. Company. Lalu yang selanjutnya ada support. Support ini ada di bagian footer juga ya teman-teman. Jadi kita cukup merubah yang ininya aja teman-teman. Jadi caranya adalah silakan teman-teman pilih primary menu, lalu select, lalu silakan teman-teman boleh langsung tekan di bagian bawahnya ini, ya. Lalu teman-teman silakan boleh remove, ya. Jadi di sini saya kasih pilihan teman-teman. Kalau teman-teman pengen halamannya satu aja, silakan teman-teman cukup satu di home itu aja. Yang lainnya silakan dihapus ya. Namun kalau teman-teman ingin tetap mempertahankan, Mas saya pengen deh kayaknya cuma pengen empat halaman, ya udah nggak apa-apa, dipertahankan aja. Cuma kalau mau dihapus silakan tekan remove. Ini juga ditekan remove. Ini juga ditekan remove. Ya, kalau sudah di save menu, maka dia hanya ada di halaman home saja, teman-teman. Ya, saya pikir untuk menu tidak ada masalah ya. Ini sangat mudah sekali. Lalu, teman-teman, di bagian akhir,
yang akan saya jelaskan adalah logo ya teman-teman. Logo. Bagaimana cara merubah logo? Cara merubah logo adalah silakan teman-teman bisa langsung menekan tombol customize. Nah, jadi di customize ini kita akan diberi beberapa akses ya teman-teman. Jadi kalau di bagian badan websitenya atau body websitenya kita tadi pakai Elementor ya, dari bagian sini sampai ke sini. Namun untuk header sama footernya itu kita pakai customize teman-teman. Jadi di sini kita bisa rubah nih ya. Semisal di sini download app bisa buat hubungi kami. Di sini bisa kasih nomor WA-nya teman-teman. Ya. Lalu untuk logo silakan teman-teman bisa klik tombol biru aja. Lalu teman-teman tinggal change image, lalu silakan teman-teman bisa rubah logonya. Saya mau rubah logonya jadi logo ini aja, ya. Jadi nanti teman-teman logonya bisa disesuaikan ya, bisa pakai logo bisnisnya masing-masing, ya. Begitupun juga dengan footernya teman-teman. Di footernya sama aja, ya. Teman-teman bisa rubah informasinya dengan cara mengklik tombol biru ya teman-teman yang ada di sini. Nah, jadi dia keluar nih. Misal teman-teman mau buat alamatnya jadi alamat teman-teman Palembang semisal. Ya, Sumatera Selatan. Ya, dan yang lain juga bisa dirubah, teman-teman. Kalau sudah jangan lupa dipublish. Maka kalau sudah dipublish, kita akan cek dan dia sudah berubah, teman-teman. Ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terakhir, tadi ada yang nanya, Mas kok nggak secure ya? Nah, jadi memang biasanya untuk website yang baru dibeli domain dan hostingnya, itu biasanya memang belum terinstall SSL certificate-nya, teman-teman. Jadi ini bisa diselesaikan dengan cara teman-teman bisa menginstalasi plugin Really Simple SSL. Ya. Jadi caranya adalah silakan teman-teman bisa menuju ke WordPress admin, ya. Lalu selanjutnya teman-teman ke plugins. Lalu selanjutnya teman-teman pilih add new. Dan selanjutnya teman-teman silakan bisa tulis Really Simple SSL. Maka, nah yang ini teman-teman, ya yang logonya gembok ini, silakan teman-teman install. Lalu silakan teman-teman bisa langsung activate ketika dia sudah berfungsi, teman-teman. Oke, kalau sudah diactivate, oke, jadi dia sudah ada di halaman ini. Maka selanjutnya, silakan teman-teman bisa scroll lalu activate SSL. Oke, maka dia akan langsung secara otomatis terkeluar, teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya ketika teman-teman ini udah terkeluar kayak gini? Teman-teman silakan bisa masuk menggunakan password yang sudah teman-teman buat tadi, ya, yang tadi di awal. Nah, saya sudah berhasil masuk lagi. Mas, gimana saya lupa passwordnya gitu? Silakan teman-teman bisa balik lagi ke member area ya teman-teman. Jadi silakan bisa masuk ke member area, lalu ke cPanel, lalu silakan bisa masuk lagi ke WordPress adminnya. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan teman-teman semua dan bisa dibuatkan solusinya dalam bentuk website landing page. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aam atas materinya. Oke, sebentar saya dulu ya teman-teman. Oke, kita punya ini nih sedikit waktu ya untuk Q&A. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya boleh ditanyakan sekarang Mas Aam. Oke, mungkin sekitar ini ya 5-10 menit nih teman-teman karena untuk sekarang sudah menunjukkan
pukul 17:21. Nah, jadi silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh ditanyakan ke Mas Aam. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya, saya juga mau info nih untuk teman-teman yang bertanya via WA, itu mohon ditunggu ya teman-teman, nanti akan saya jawab satu-satu. Kemudian mungkin yang apa namanya, yang websitenya masih bermasalah gitu ya, nanti mungkin bisa ditunggu aja, nanti akan saya bantu konfirmasi ke CS, kemudian untuk teman-teman juga bisa lihat dari modul dan recordingnya ya, nanti kalau misalkan yang hari ini nggak bisa ikutan praktek atau ketinggalan tadi, gitu. Oke, silakan teman-teman. Oke, ini dari Kak Rahma ya, mungkin Kak Rahma tadi joinnya apa namanya di tengah-tengah ya, jadi untuk hasil dari website teman-teman masing-masing itu akan saya cek, jadi akan saya cek melalui ini ya, domain masing-masing ya. Jadi kalau misalkan hari ini belum apa namanya, belum sempat selesai prakteknya, itu saya kasih waktu sampai hari Minggu ya teman-teman. Jadi untuk pembagian sertifikat itu akan dilakukan hari Senin gitu, sambil saya cek absensi, kemudian final project-nya gitu. Oke, ya ini Kak Ika, Kak tadi nama webnya yang dibuat, webnya yang buat praktek apa ya? Ini Kak Ika, mungkin Mas Aam bisa Maksudnya apa namanya? web Iya, buat praktek nih apa Mbak Ika? saya juga agak bingung nih. Mungkin bisa open mic aja Kak Ika. Silakan, mana Kak Ika? Kak, maaf tadi yang alamat webnya Kak Am, WP Oh, apa? kelaswppro.com. Oh, kelaswppro.com. Makasih, Iya, Kak. kelas, iya. Aku bantu ketikin ya. Oke. Ini pertanyaan Mas Syahrul, langsung aku jawab aja kali ya, Mbak Debbie. Iya, Apakah silakan. setiap template support dengan Elementor? Ada beberapa template yang nggak support, dalam artian gini. Biasanya ketika orang-orang mau menggunakan Elementor, dia pasti temnya Astra. Cuma memang ada kalau tem tuh banyak ya, ada Neve, terus ada juga yang lainnya ya, yang bahkan saya nggak pernah pakai gitu ya, cuma coba-coba aja. Cuma memang kebanyakan orang yang pakai Elementor, dia tim utamanya itu Astra. Karena kalau dia udah install Astra, dia langsung terkonek sama starter template, kita tinggal ngaktifin aja sih sebenarnya. Cuma tadi saya ke plugin biar teman-teman tahu seandainya nanti kalau mau pakai starter template itu gimana caranya. Jadi harus ke plugin, lalu mendownload, menginstal plugin starter template. Itu Mas Syahrul. Mudah-mudahan menjawab. Oke, semoga menjawab ya Mas Harul ya. Oke, silakan ada lagi. Oke, ada lagi. Ini chat agent ya. Mbak Ika, Kak, kalau mau nambah WA yang bisa chat langsung di web itu plugin tertentu nggak? Iya, ada pluginnya. Nama pluginnya itu chat to WA ya. Jadi memang saya coba share sebentar. Jadi di plugin itu, di pluginnya ini kita harus tambahkan nanti namanya click to chat, teman-teman. Click to chat. Jadi di sini kita bakal ada tombol WA yang memang timbul di website kita, teman-teman. Namanya click to chat. Ya, jadi di click to chat ini teman-teman bisa manfaatkan untuk menampilkan tombol WA ya. Sebenarnya tadi sih sudah saya buat di call to action tadi ya. Cuma kalau teman-teman mau ada tambahan bisa melalui ini ya, teman-teman. Jadi kita langsung aja ke click to chat-nya. Lalu selanjutnya tinggal nambahin nomor HP aja.
Lalu di sini ada pesan-pesan privilege yang kira-kira teman-teman bisa isi. Lalu save change aja, maka dia langsung ada ya teman-teman di sini. Ya, ini ketika diklik langsung ke WA-nya teman-teman. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Oke, baik. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Silakan mungkin satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup ya untuk sesi terakhir. Silakan. Anda lihat di layar saya itu sekarang ada 2 ikon ya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya, silakan. Satu pertanyaan lagi ya. Mungkin saya tunggu 1 menit lagi nih, teman-teman. Oke. Silakan teman-teman. Oke, mungkin kalau misalkan dirasa sudah cukup jelas, teman-teman, untuk sesi terakhir itu mungkin akan segera saya tutup. Tapi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, itu boleh ditanyakan ke grup WhatsApp ya. Jadi untuk sesi terakhir, final project-nya akan tetap saya cek sampai hari Minggu ya, batas waktunya teman-teman sampai hari Minggu, karena untuk pembagian sertifikat akan saya kirimkan hari Senin ke email masing-masing. Dan untuk hari ini akan tetap ada absen, jadi langsung diisi aja linknya setelah saya bagikan di grup WhatsApp. Kemudian yang ketinggalan boleh yang mengikuti dari modul, dan recordingnya ya, untuk recording akan saya upload di link yang sama yang sudah saya cantumkan di grup description. Jadi ditunggu aja untuk recordingnya, untuk proses uploadnya sama seperti kemarin ya, 1-2 jam. Jadi ditunggu aja teman-teman, kemudian bisa sambil teman-teman explore lagi untuk websitenya. Untuk hari ini mungkin ini ya, seperti yang disampaikan sama Mas Aam, kita ini dulu, seragam dulu ya untuk temanya itu masih pakai Astra dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah selesai nih mengikuti WP Pro Course sampai hari Senin, kalau misalkan mau di-reset, kemudian mau disesuaikan, itu boleh banget ya teman-teman. Oke. Oke, mungkin kalau misalkan tidak ada lagi nih, mungkin dari Mas Aam, Mas, ini nih ada closing statement nggak nih untuk teman-teman semua nih yang mengikuti WP Pro Course batch ke-27, Mas Aam, silakan. Oke, buat teman-teman yang hari ini udah ngikutin kelas WP Pro untuk design thinking ya teman-teman. Tepatnya hari ini kita lagi belajar buat web landing page. Jadi silakan teman-teman bisa dimanfaatkan website landing page-nya ya. Apalagi kalau teman-teman saat ini masih belajar, silakan dieksplor lebih dalam lagi ya. Bisa dieksplor lebih dalam lagi dan diimplementasikan untuk bisnisnya teman-teman ya. Lagi-lagi kalau kita zaman sekarang kalau bisnisnya cuma offline, cuma konvensional teman-teman ya tentu kita akan menjangkau pelanggan tuh ya nggak terlalu luas. Tapi kalau teman-teman udah go digital, udah memanfaatkan website, sudah memanfaatkan teknologi untuk mengupgrade website bisnisnya teman-teman, tentu ini akan menambah peluang untuk bisa meningkatkan bisnis teman-teman semua. Itu aja sih teman-teman. Terima kasih. Oke, Mas Aam, mungkin terakhir nih dari Mas Cornelius minta rekomendasi buku atau website buat nambah ilmu nih untuk belajar. Kalau dari Mas Aam, silakan Mas. Aduh, kalau buku-buku apa ya? Kalau saya pernah baca buku buat website ini, baca buku yang pemrograman. Kalau untuk yang WordPress, ya kebanyakan banyak kok tutorial ataupun panduan di knowledge base-nya Niaga Hoster. Jadi bisa dibaca-baca aja sih. Kalau untuk website di Niaga Hoster lengkap kok. Oke, jadi silakan teman-teman kalau misalkan mau ini ya, apa namanya, baca-baca e-book-nya, itu juga banyak di Niaga Hoster, nanti dicari aja ya teman-teman di website-nya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi sebenarnya untuk e-book banyak banget bahasanya, dari website, kemudian digital marketing, SEO, nah jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Aam sudah menemani selama 2 jam ya untuk sesi terakhir WP Pro Course batch ke-27.
Oke, semoga yang materi yang diberikan sama Mas Aam ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang baru membuat landing page ya untuk bisnis online-nya ya masing-masing. Sekali lagi, kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, boleh tanyakan di grup WhatsApp atau langsung japri ke saya ya, nanti akan saya bantu teman-teman yang mengalami kendala. Dan untuk recording itu mohon ditunggu 1-2 jam gitu untuk proses output-nya. Oke, Mas Aam, mungkin saya tutup sesi terakhir hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Semoga ini ya kita bisa bertemu di lain kesempatan di program-program Niaga Hoster lainnya gitu. Nanti akan teman-teman yang tertarik itu boleh banget nanti saya kirimkan lagi invitation ya gitu untuk mengikuti development program dari Niaga Hoster. Oke, baik. Saya tutup untuk sesi terakhir. Sekali lagi, yang masih ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan aja di grup WhatsApp gitu. Oke, baik teman-teman. Saya tutup. Selamat sore dan selamat istirahat. Untuk tugasnya, saya tunggu sekali lagi sampai hari Minggu ya, teman-teman. Oke, Mas Aam, saya tutup ya. Terima kasih. Oke.